Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans Botak Berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3 setelah Shell Emperor yang harus mengeluarkan robot pamungkasnya untuk menghadapi monster Phoenix Man. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man revisi chapter 99 versi Read OPM. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 99 ini, pertempuran sengit antara Shell Emperor melawan monster Phoenix Man dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Shell Emperor yang menggunakan robot pamungkasnya bernama Brave Giant berhadapan dengan monster Phoenix Man yang sudah bereinkarnasi menjadi monster dengan level bencana naga. Sebenarnya robot milik bocah jenius ini akan dia jadikan senjata rahasia untuk melawan Raja Monster Orochi. Dia tidak menyangka harus menggunakan robot terkuatnya saat menghadapi salah satu monster yang bahkan bukan jajaran dari eksekutif asosiasi monster. Sebelum melakukan pertempuran, Shell Emperor memasukkan Waganma ke dalam tas dari robot Brave Giant agar tetap aman saat Shell Emperor bertarung melawan Phoenix Man nantinya. Sambil berjalan maju, robot Brave Giant mengeluarkan perisai digital di tangan kiri dan pedang digital berbentuk segitiga di tangan kanan. Phoenix Man terheran-heran. Dia tidak menyangka kalau Shell Emperor masih menyembunyikan kostum raksasanya. Dia merasa saat si monster bereinkarnasi, dia malah bertemu dengan bocah itu. Monster Phoenix Man menduga jika ini semua adalah tanda dari Yang Maha Kuasa. Dengan percaya diri, Shell Emperor berkata kalau Brave Giant adalah robot paling mutakhir yang ia bangun selama ini. Namun belum sampai Shell Emperor menyerang monster tersebut, secara tak terduga Phoenix Man berteriak sangat kencang. Dan tiba-tiba tubuh dari Shell Emperor berpindah ke dimensi lain, lalu muncul di tempat seperti padang rumput yang sangat luas. Ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari Phoenix Man guys. Mirip seperti hipnotis atau kalau di dunia Naruto kayak Genjutsu gitulah. Kita lanjutkan. Shell Emperor merasa kebingungan, kenapa dia bisa berpindah lokasi? Apakah sistem robotnya rusak atau sejenisnya? Namun Phoenix Man yang muncul di hadapannya itu berkata jika dirinya bisa memasuki mental orang lain, seperti yang dia lakukan kepada Shell Emperor sekarang ini. Monster Phoenix Man mengatakan jika robot yang Shell Emperor pakai tidak rusak, dia hanya dimasukkan ke ruang mental, dan monster tersebut menamai ruangan ini dengan sebutan ruang Phoenix. Mendengar hal itu, Shell Emperor langsung terkejut dan mulai merinding ketakutan. Bocah itu malah mengira jika sebelumnya si monster membuatnya seperti menghirup semacam obat stimulan, sehingga membuat pandangan dari Shell Emperor berubah drastis. Monster Phoenix Man bercerita jika sejak zaman dahulu kala para dukun telah memakai kostum untuk mendekatkan diri dengan dunia gaib. Sejak saat itulah awal mula kostum dibuat. Menurut Phoenix Man, mereka yang memakai kostum akan bisa dengan mudah memasuki dunia lain, tidak terkecuali Shell Emperor yang seperti memakai kostum robotnya itu. Setelah itu, secara mengejutkan, Phoenix Man malah mengundang Shell Emperor untuk bergabung ke asosiasi monster. Monster itu merasa jika Shell Emperor memiliki bakat untuk menjadi seorang monster berkostum yang menakjubkan, seperti halnya dirinya itu. Mendengar tawaran tersebut, Shell Emperor terkejut. Phoenix Man kembali menjelaskan, menurutnya Shell Emperor adalah pahlawan yang paling memiliki sisi gelap dibandingkan pahlawan lainnya. Tapi setelah mendengar ungkapan barusan, bocah jenius itu malah tertawa. Shell Emperor bertanya apakah Phoenix Man ingin menggoyahkan pendiriannya itu. Karena Shell Emperor tidak akan mudah percaya dengan apa yang Phoenix Man katakan. Menurut bocah jenius itu, masih banyak karakter pahlawan yang memiliki sisi yang jauh lebih gelap daripada dirinya. Mendengar jawaban tersebut, Phoenix Man jadi teringat beberapa pahlawan kelas S yang memang memiliki sisi yang lebih gelap daripada Shell Emperor guys. Si Phoenix Man tidak menyerah. Dia berusaha membujuk Shell Emperor agar mau membelot ke asosiasi monster dengan berkata jika tidak ada pahlawan yang merasakan tekanan besar seperti bocah itu. Phoenix Man bercerita jika dulu dia juga mengalami dilema dan tidak mudah percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut monster itu, sebenarnya Shell Emperor menginginkan rekan yang bisa dipercaya dan organisasi yang dapat mengandalkannya.
Mendengar ucapan seperti itu, Child Emperor berusaha menenangkan diri agar tidak tergiur. Si Phoenix Man menambahkan jika dia mengajak Child Emperor untuk membuat asosiasi baru dengan tangan mereka sendiri yang jauh lebih hebat daripada asosiasi monster. Karena menurut Phoenix Man, dengan bekerja sama bersama Child Emperor akan mampu menciptakan kekacauan dengan level bencana tingkat dewa, lalu menghabisi semua monster dan manusia. Setelah itu menciptakan dunia yang nyaman bagi mereka berdua. Mendengar bujukan itu membuat wajah Child Emperor berubah menjadi lesu dan berkata dalam hati kalau baru kali ini dirinya mendengar bujukan murahan seperti itu. Phoenix Man menambahkan jika orang-orang seperti mereka bersatu maka akan dapat menciptakan organisasi dengan persatuan spiritual yang tak tertandingi. Sebuah organisasi tanpa konspirasi, kecurigaan maupun korupsi. Mendengar kalimat terakhir yang monster Phoenix Man lontarkan membuat raut wajah dari Child Emperor berubah dan dia seperti mulai goyah. Menurut Phoenix Man sudah menjadi hukum alam di mana orang-orang jenius saling tertarik satu sama lain. Secara perlahan Phoenix Man mendekati dan memegang tangan Child Emperor. Dia berkata jika Watchdog Man sebentar lagi juga menjadi kawan mereka. Phoenix Man menambahkan jika dia membutuhkan kekuatan dari orang seperti Child Emperor itu. Saat Phoenix Man memegang tangan bocah tersebut, tiba-tiba dari tangan Child Emperor muncul otot-otot besar yang mirip seperti Amaima saat sedang marah. Otot-otot itu menjalar ke dalam tubuh sampai wajah Child Emperor. Ternyata Phoenix Man berusaha merubah Child Emperor menjadi seekor monster guys, sambil berkata jika dia akan mengajari Child Emperor cara menyatukan diri dengan kostum untuk menjadi seekor monster yang dapat bereinkarnasi dan menjadi monster Brave Giant Man. Akan tetapi Child Emperor menolaknya. Seketika mereka kembali ke medan pertempuran dan bocah jenius itu langsung memukul si monster dengan robot Brave Giant-nya itu dengan sangat keras. Namun Phoenix Man mampu menahan pukulan besar tersebut. Si monster masih berusaha membujuk Child Emperor untuk bergabung dengannya. Namun sambil terus mendorong pukulannya, bocah jenius itu menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Secara tak terduga, Phoenix Man malah berubah ke mode Prominent Hawk dengan mengeluarkan api di sekitar tubuhnya. Lalu mendorong pukulan dari robot Brave Giant dan menendangnya sampai membuat Child Emperor terlempar cukup jauh. Phoenix Man tidak menyangka ternyata Child Emperor bisa keluar dari ruang Phoenix-nya dengan kehendak bocah itu sendiri. Monster tersebut juga mengakui jika Child Emperor memanglah bocah yang tangguh. Pahlawan kelas S itu terkejut melihat sisa waktu dari robotnya. Ternyata saat berada di dalam ruang milik si monster tadi, waktu yang berlalu hanya sekitar 3 detik saja. Padahal tadi mereka berbicara banyak hal. Lalu robot Brave Giant berdiri lagi dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Sambil mengambil kuda-kuda, Phoenix Man akan bersiap meladeni tantangan dari bocah kelas S tersebut. Lalu Phoenix Man menyerang robot Brave Giant dengan begitu cepat. Saking cepatnya gerakan yang si monster tunjukkan membuat Child Emperor sampai terkejut. Bahkan saking cepatnya serangan itu, Child Emperor hanya bisa bertahan. Phoenix Man berubah wujud lagi, kali ini ke mode Phoenix Fire Falcon, lalu menyerang dan mencabik-cabik robot Brave Giant dengan begitu cepat. Sambil terus menyerang, Phoenix Man menasihati bocah jenius itu untuk menjadi monster yang kuat. Dia harus melampaui situasi berbahaya berulang kali. Setelah merasakan tekanan yang begitu besar, Child Emperor tidak tinggal diam. Dengan sigap dia mengeluarkan serangan pertahanan yang bernama Gerinda Lompat Tali sebanyak 20.000 putaran. Gerakannya persis seperti kita saat main lompat tali gitulah guys. Monster Phoenix Man yang menerima serangan itu membuatnya langsung terlempar dan menabrak pilar di belakangnya. Melihat Phoenix Man yang mulai dapat diserang, dengan cepat robot Brave Giant terbang dan berusaha menghantam monster itu. Namun sayangnya monster Phoenix Man malah berusaha terbang melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara robot Brave Giant dengan monster Phoenix Man. Mereka sampai menembus lorong-lorong dan dinding-dinding markas asosiasi monster. Beberapa saat aksi kejar-kejaran itu terus berlangsung, hingga pada akhirnya di suatu momen Phoenix Man melihat ada celah. Monster itu ganti balik menyerang robot Brave Giant dengan menembakkan sinar cahaya dari kedua tangannya. Serangan tersebut mengenai kedua tangan dari robot Brave Giant. Child Emperor yang terkena serangan itu merasakan panas di kedua tangannya. Melihat robot yang dipakai Child Emperor tidak memiliki pertahanan, dengan cepat Phoenix Man mencoba maju untuk membalikan keadaan. Namun belum sampai Phoenix Man menjangkau robot milik Child Emperor, secara tak terduga dia seperti tertahan oleh perisai listrik dan malah terikat oleh perisai tersebut. Ternyata itu adalah jebakan yang Child Emperor pasang saat dia terbang mengejar Phoenix Man tadi guys. Setelah itu Child Emperor bersiap-siap memukul si monster.
Tapi dengan keadaan yang sedang tersudut seperti itu, Phoenix Man malah mencoba membujuk Child Emperor lagi agar mau bergabung dan membuat asosiasi bersamanya. Mendengar tawaran itu lagi, dengan ekspresi jengkel, Child Emperor tidak segan-segan memukul Phoenix Man yang sedang terikat dengan sangat keras. Pukulan besar yang dikeluarkan robot Brave Giant membuat lantai menjadi retak dan mengeluarkan kilatan-kilatan listrik di sekitarnya. Akan tetapi, Phoenix Man mampu menahan serangan itu, dan lagi-lagi dia kembali merubah wujudnya. Kali ini ke mode Prominent Hawk. Lalu suhu panas tubuh Phoenix Man dia tingkatkan sampai menyentuh 10.000 derajat Celcius. Child Emperor yang menerima panas tersebut berteriak kesakitan. Setelah itu si monster mendorong balik pukulan dari robot Brave Giant. Bocah jenius itu berusaha mencari jalan keluar dari kondisinya sekarang ini. Untungnya tiba-tiba sistem robot milik Child Emperor mendeteksi ada sumber mata air yang berjarak hanya 50 meter di bawah tempat mereka berdua bertarung. Mengetahui akan hal itu, Child Emperor langsung melepaskan batas kekuatan dari robot Brave Giant, sehingga dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu besar dengan mendorong Phoenix Man menembus bawah tanah. Robot Brave Giant terus mendorong Phoenix Man dengan begitu kuat, menembus bawah tanah sedalam 50 meter. Bocah jenius itu berharap semoga saja tenaga dari robotnya masih dapat bertahan, karena baterai dari robot Brave Giant sebentar lagi akan meledak. Saat Child Emperor yang terus mendorong monster itu, dalam benaknya dia merasa saat berada di dalam dunia milik Phoenix Man, pikirannya menjadi bimbang. Dia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan musuh. Akan tetapi sejak Child Emperor menjadi pahlawan, sekeras apapun dia berusaha dan bersabar, tidak ada seorang pun yang pernah berkata seperti apa yang Phoenix Man katakan kepadanya tadi. Apakah Child Emperor akan benar-benar terbujuk oleh ajakan Phoenix Man menyeberang ke asosiasi monster, atau malah membuat asosiasi baru bersama monster itu? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 99 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 99 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor yang berusaha menyerang monster Phoenix Man sekuat tenaga, karena tenaga dari robotnya sudah mulai habis. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.